Kita ini kendalanya di sini, barangnya harus dari jauh. Bawang putih, kentang, wortel, pokoknya dari luar semua kita Pak di sini. Komitmen kita semuanya untuk terus kita kerjakan untuk bangsa, untuk negara, untuk rakyat Indonesia. Terima kasih kepada pemerintah Republik Indonesia. Dengan adanya internet, saya bisa mengupdate informasi lebih cepat untuk mendiagnosa lebih tepat. Kami tidak khawatir lagi kalau anak sakit. Sekarang saya berjualan lebih cepat. Dimudahkan kami berkomunikasi dengan jarak jauh. Zaman dulu kami pakai batu tulis, sekarang kami menggunakan internet. Sekarang saya bisa mempelajari jurus-jurus baru, menambah wawasan saya tentang musik, menambah wawasan baru dengan baik lagi. Di internet ay hanggu, bisa nol ini laut. Anda kembali di Fokus Terkini, kita masih bicara mengenai peran perempuan dalam transformasi digital. Saya lanjutkan dulu ke Mbak Mutia Hafid, ini terkait regulasi lagi. Mbak Mutia, kita punya data dari Komnas Perempuan di mana terjadi kenaikan kasus yang dialami oleh perempuan. Itu termasuk juga doxing, morphing, impersonasi, bahkan ini juga sudah cukup mengkhawatirkan ya. Nah, yang ingin saya tanyakan apakah Undang-Undang PDP yang sudah kita punya juga mengakomodir perempuan dan juga memberikan perhatian khusus pada perempuan terkait dengan kejahatan digital yang dialami oleh perempuan, Mbak? Ya, jadi sekali lagi karena undang-undang ini bersifat umum ya, jadi tidak ada klausal atau pasal yang disebutkan khusus untuk perempuan. Namun karena memang banyak korban kejahatan di internet, termasuk tadi yang disebutkan oleh moderator, itu paling banyak perempuan, maka undang-undang ini dapat disimpulkan berusaha melindungi perempuan dengan lebih baik lagi gitu ya. Jadi kalau kita lihat tadi disampaikan juga di paket pengantar ya, bahwa yang paling banyak terkena pemalsuan, misalnya fotonya diedit, digabungkan wajah orang dengan badan orang lain, itu juga perempuan. Kemudian juga kejahatan seksual, pornografi, scam ya. Pernah dengar kan beberapa perempuan itu kayak banyak sekali kasusnya ya, oleh laki-laki diajak nikah, kemudian diperas gitu ya, itu juga perempuan. Pinjol korbannya banyak perempuan, banyak ibu-ibu juga gitu loh yang merasa harus kemudian mencukupi kebutuhan keluarganya, sudah hilang akal akhirnya terjerat pinjol. Jadi kita berharap dengan memastikan bahwa subjek data, dan ketika kita bicara subjek data ini semua laki-laki atau perempuan itu harus betul-betul terlindungi, maka dengan demikian urusan-urusan atau permasalahan-permasalahan perempuan di internet juga akan berkurang dengan drastis. Jadi kita akan lihat itu harapan kita. Nah, tentu nanti undang-undang ini sekali lagi harus diberi peraturan-peraturan turunan yang baik. Oke, sebelum saya ke Pak Semi nanti, mungkin menurut pandangan Anda Mbak Mutia, idealnya seperti apa aturan turunan yang akan khusus melindungi perempuan dari kasus yang tadi kita bahas? Ya tentu sekali lagi peraturannya nggak cuma untuk perempuan ya, karena kita harus yang bikin undang-undang kita ingin sekali menyampaikan bahwa undang-undang ini bersifat umum. Jadi semua subjek data harus terlindungi, baik itu perempuan atau laki-laki. Tapi dengan terlindunginya semua subjek data, sekali lagi perempuan itu kita harapkan akan sangat terlindungi dari kondisi yang saat ini. Nah tentu pengaturan-pengaturan seperti betul-betul bagaimana mengetahui, misalnya nih kemarin ada kebocoran data ya. Kemudian mohon maaf Pak Remi, ada saling lempar-lempar, ini kebocoran datanya di mana. Nah undang-undang ini mengharuskan nanti harus ada orang yang kemudian ditemukan siapa yang bertanggung jawab. Karena kalau misalnya undang-undangnya ada bahwa akan ada sanksi yang diberikan kepada mereka yang membocorkan data, tapi pada sisi pelaksanaannya lemah, maka orang akan dengan cueknya melakukan pencurian data, pemalsuan dan lain-lain gitu ya. Tapi ketika undang-undang ini dapat ditegakkan dengan baik, maka orang juga akan berpikir 2 kali, 3 kali untuk kemudian melakukan kejahatan-kejahatan yang berbasis penggunaan data-data pribadi orang di internet. Jadi itu sih yang kita harapkan bisa terjadi dengan peraturan turunan yang baik nanti. Oke, terima kasih Mbak Mutia Hafid atas pandangan-pandangannya. Saya ke Mbak Sinto nih.
Mbak Sinto, pemerintah menggait Gotoh dalam hal ini untuk bisa mempercepat transformasi digital. Seperti apa kerjasama dan peran Gotoh apa yang dilakukan di situ? Ya, terima kasih Mas. Saat ini di dalam platform digital kami ada sekitar 15,1 juta UMKM dan juga pengguna ya. Kemudian juga dari situ kami juga sumbangan kepada PDB lumayan juga ya Pak Semi ya. Nah dari situ tadi Pak Semi sudah menyebutkan bahwa pemerintah itu menciptakan pilarnya. Ada 3 pilar. Nah, kami tentunya membantu dari pilar masyarakat dan juga dari pilar ekonomi. Pilar masyarakat misalnya yaitu dengan literasi digital. Kami mengadakan beberapa program untuk mendukung program aman dari Kominfo, aman bersama Gojek misalnya. Kalau kita nggak ngasih kunci rumah ke orang, ya kita jangan kasih password ke orang juga, gitu kan. Bagaimana memahami OTP dan lain sebagainya. So far kami sudah menjangkau lebih dari 250.000 orang. Untuk training, untuk program training tersebut. Dan ini juga tentu mencakup teman-teman dari UMKM. Yang kedua tentunya adalah UMKM digital. Jadi pilar yang disebut dengan masyarakat ekonomi digital kan harus inklusif. Semuanya mesti maju gitu kan. UMKM adalah backbone kita. Jadi kami memberikan training juga untuk mereka, apalagi di masa pandemi banyak sekali dari mereka yang pivot ke sana. Nah ini kalau kita ngomongin yang perempuan, 76% dari social sellers yang join dalam Gotoh ecosystem selama masa pandemi adalah perempuan. 82% atau 82% dari mereka bilang bahwa mereka sangat tertolong nih dengan ini. Kenapa? Karena saat ini artinya yang ada di ekosistem Gotoh ini perempuan lebih banyak. Kalau kita melihat dari ekosistem Gotoh, kita lihat ada ekosistem GoFood, kita lihat ada ekosistem e-commerce, UMKM yang di Gojek dan Tokopedia misalnya ya. Gojek, Tokopedia, dan tentunya juga UMKM yang sifatnya seperti GoBiz, Moka, gitu. Kemudian POS system, gitu. Nah, ini semua mereka juga sangat terbantu karena saat ini kan platformnya banyak. Untuk mereka manage, itu mereka terbantu karena mereka hanya harus lihat satu. Lagi-lagi seperti tadi disampaikan oleh panelis yang sebelumnya, waktu terbatas, masih mesti ngurus anak, kadang-kadang antara masak segala sesuatunya dikerjakan sendiri. Kemudian pilar yang terakhir adalah pertumbuhan ekonomi digital ini tentunya membutuhkan talent digital yang tidak bisa dihindari. Nah, yang kami lakukan kemudian dengan pemerintah adalah berpartner dengan pemerintah sebagai bagian dari 1000 startup program dari pemerintah untuk lebih banyak lagi talenta digital. Kami melakukan mentoring, pairing, termasuk juga skill training. Skill training. Jadi sebetulnya tadi disebutkan, saya baru tahu juga ternyata banyak perempuan yang terlibat dalam ekosistem Gotoh ya. Sangat Pemilik banyak. UMKM juga banyak kan perempuan. Banyak perempuan. GoFood itu 42% perempuan. Walaupun drivernya banyak laki-laki tapi yang mengelola dalam tanda kutip warungnya adalah perempuan. Betul. Luar biasa ya. Ibunya biasanya yang punya warung, bapaknya yang nganterin. Jadi kerja sama rumah tangga seperti itu. Wah, ini contoh yang baik juga nih ya, dimulai dari rumah tangga ya. Terakhir sebelum Mbak Mutia sebenarnya hanya punya waktu di 2 segmen. Terakhir Mbak Mutia, tentu kita harus punya optimisme ya dalam mendukung pemerintah eksekutif legislatif dalam menyelesaikan banyak regulasi terkait dengan perlindungan perempuan. Apa yang kemudian menjadi harapan dan pesannya, Mbak? Jadi tadi menarik yang saya sudah sampaikan sedikit juga tentang UMKM digital dan harapan saya terhadap perempuan-perempuan untuk dapat kemudian berperan banyak di UMKM digital ini. Jadi kita ingin nggak cuma bicara tentang perlindungan perempuan nih, undang-undang ini nggak cuma bicara tentang perlindungan perempuan, tapi bagaimana kemudian dengan lahirnya undang-undang ini pemberdayaan perempuan bisa menjadi lebih baik, termasuk dengan menciptakan ekosistem UMKM digital. Nah harapan kita tentunya saat ini memang sudah banyak, karena tadi saya bilang UMKM-nya saja dari dulu memang diisi lebih banyak perempuan. Nah ketika go digital akhirnya juga masih lebih banyak perempuan. Namun kalau kita lihat persentase dari UMKM yang sudah go digital, nah itu gapnya masih ada 30%, kurang lebih yang belum. Jadi baru kemudian 70% yang kita anggap sudah migrasi Mas dari UMKM ke UMKM digital. Nah, di situ pelatihan-pelatihan untuk perempuan menjadi penting. Nah, di sini boleh ada pembedaan. Kalau undang-undang kan nggak boleh dibedakan perempuan laki-laki. Tapi bagaimana pemerintah, Pak Semi mungkin melakukan dibantu dengan partnernya. Di sini ada Gotoh melakukan pembinaan-pembinaan bagaimana teman-teman perempuan yang terlibat di UMKM untuk bisa migrasi ke digital. Karena itu PR sendiri itu, kemampuan kita UMKM dan kemampuan kita go digital adalah 2 hal yang totally different. Jadi berbeda banget dan perlu bantuan di situ. Nah, itu tentu harapannya untuk menyambut yang Mas sebutkan optimisme. Karena optimisme ke depan adalah bagaimana ekonomi kita membaik,
kemudian tentu ketika ekonomi membaik tidak hanya negara tapi orang per orangnya yang terlibat juga akan merasakan, dan di sini perempuan-perempuan bisa pemberdayaan perempuan yang sangat menurut saya terobosan gitu ya, karena kemudian mereka bisa dibantu oleh teknologi untuk leap dari perannya saat ini di UMKM menjadi peran yang lebih besar lagi, karena kita topik tersendiri nanti ketika kita bicara potensi ekonomi digital yang luar biasa besar di Indonesia. Dan saya sangat berharap teman-teman perempuan yang menyaksikan acara ini terlibat di potensi yang luar biasa besar ini. Mungkin demikian, nanti teknis yang lain banyak pakar-pakarnya yang sudah hadir. Ada Pak Saimi juga, nanti kita elaborasi lagi ya. Terima kasih banyak Mbak Mutia Hafid atas waktu dan pandangannya malam hari ini. Kita harapkan legislatif akan sukses juga dalam merumuskan aturan-aturan, bekerja sama dengan pemerintah juga ya dalam mendukung transformasi digital. Selamat malam Mbak Mutia. Selamat malam Mbak Mutia. Malam Mbak. Oke, saya ke Pak Saimi lagi nih. Tadi kan sudah ada gambaran nih dari Mbak Mutia. Idealnya seperti apa sih turunan aturan yang kemudian lebih spesifik menyasar perempuan dalam hal ini perlindungan di dunia digital. Dari pemerintah seperti apa Pak? Kalau tadi ya, undang-undang itu untuk berlaku untuk semuanya ya. Jadi tapi yang bisa kita lakukan adalah afirmatif program. Afirmatif programnya bagaimana kita mengempower tadi perempuan supaya mereka bisa lebih produktif dan juga bisa berkontribusi secara ekonomi. Itu yang kita lakukan. Yang tadi sudah disambut oleh GoTo dan juga ada yang lainnya. Kita bagaimana kita memberikan pelatihan-pelatihan. Jadi kami dulu punya program juga yang namanya pasar digital namanya. Jadi yang di pasar-pasar itu diajarin bagaimana sih menggunakan sarana digital untuk menjual produknya. Jadi kita datangin tuh yang punya warung-warung di pasar sambil menunggu orang belanja yang datang. Sebenarnya kita juga bisa pasarkan produk-produk kita secara online. Nah ini ya sebenarnya kita memberdayakan supaya adopsi teknologinya juga sama. Penggunanya memang kalau kita lihat tadi kan datanya mengatakan bahwa jumlah penggunanya lebih banyak perempuan ya. Tapi yang tadi Mbak Sinta bilang, tapi juga perlu bukan hanya penggunanya tapi kualitasnya kan, supaya mereka bisa lebih produktif dan juga bisa meningkatkan ekonominya, yang penting itu di situ. Nah, kalau kita bicara tentang peningkatan ekonomi secara global, secara nasional ya, selama pandemi ini mengalami satu peningkatan yang sangat tinggi, khususnya di ekonomi digital kita. Karena keadaan memaksa ya saat itu. Jadi ini yang melakukan penelitian bukan orang Indonesia loh. Dari luar negeri, dari Microsoft, Google dan Temasek itu melakukan penelitian. Selama pandemi 2 tahun ada peningkatan 21 juta aktivitas baru masyarakat di ruang digital. Maksudnya masyarakat tiba-tiba beraktivitas di ruang digital. Nah ini dengan aktivitas ini, karena juga waktu pandemi, rata-rata orang Indonesia beraktivitas di ruang digital itu melebihi rata-rata dunia. Kalau dunia itu adalah 6 jam, 37 menit. 6 jam. Kita 8 jam, hampir 8 jam. Itu ada riset mengenai apa saja yang dilakukan nggak di ruang Nah itu dia dari komunikasi, dari chatting, dari belajar, dari bekerja, dan aktivitas lainnya. Jadi memang masyarakat kita tiba-tiba meningkat. Nah, satu hal lagi, karena meningkatnya aktivitas kita, dan aktivitas di ruang digital, setiap kita beraktivitas di ruang digital diminta data pribadinya. Mau download kayak, mau belanja ke GoTo kayak, mau ke Tokopedia, pasti dia minta. Jadi data pribadi itu kayak token kalau kita main di arcade tuh. Mau layanan, masukin dulu koinnya. Nah, koin itu adalah data pribadi. Nomor telepon, nah, itu dia. macam-macam. Nah, itu dia, makanya untuk itu lahirnya Undang-Undang PDP ini dalam waktu yang sangat-sangat tepat sekali. Jadi terima kasih DPR, kami dengan DPR sangat bekerja. Memang ini sangat rumit ya, karena itu banyak sekali undang-undang harus diselaraskan dan membutuhkan waktu. Akhirnya kita memiliki undang-undang yang komprehensif, komprehensif dan dapat menjadi referensi untuk semua sektor. Waktu itu kan sektoris. Jadi di Kominfo ada, di kesehatan ada, di Dukcapil ada semua. Karena masyarakat bingung ini mana ya ini. Nah, kita buat satu referensi tunggal. Ini loh kok terkait pelindungan data pribadi, referensinya ini. Nah sekali lagi undang-undang ini ibaratnya adalah rambu-rambu lalu lintas. Karena lalu lintas kan supaya lalu lintasnya lancar. Coba kita berlalu lintas terus ada traffic light yang mati. Macetnya sudah ini. Atau ada yang tabrakan aja. Begitu ya. Ada tabrakan, turun lagi orangnya. Berantem lagi. Wah itu udah macetnya kemana-mana. Nah undang-undang ini supaya menghindari hal-hal itu. Kalau ada masalah, ayo selesaikan secara
hukum. Ini acuannya undang-undang PDP hukum, ya? apapun itu berdasarkan hukum. Nah, tadi ya sekali lagi ya, jadi dengan meningkatnya aktivitas masyarakat yang tadi jumlahnya sangat tinggi itu, akhirnya menghasilkan ekonomi digital kita yang juga meningkat. Tahun 2021 dilaporkan tuh 70 billion US dollar. 70 miliar, berarti kali 15.000 lagi tuh. Banyak banget. Nah, tadi makanya Bu Mutia bilang, potensi ini sangat besar, sangat sayang kalau kita nggak mengambil menjadi bagian daripada pertumbuhan ekonomi digital ini. Apalagi untuk bergabung di digital ini nggak punya effort, nggak harus effortnya lebih gimana juga ya Pak Semi. Benar. Harus Coba bayangkan punya dulu. jaringan dan gawai aja gitu. Benar, coba dulu ya. Dulu kita mau jualan. Iya. Paling tidak harus punya warung, harus sewa lapak. Harus bekerja, harus punya kantor dulu. Ya, sekarang harus punya modal. Iya. Sekarang modelnya itu adalah kemauan. Karena cuma modalnya 50 perak kali apa kalau untuk kalau kita harus buat website ya 50.000 website. Tapi kalau bisa jualan lewat platform kan nggak gratis, sudah gratis. Nah, hanya cara bagaimana memfotonya, memarketingnya. Nanti kita akan sambung lagi gimana cara memanfaatkan peluang yang besar ini. Mbak Sita juga nanti akan kita tanyakan mengenai apakah literasi digital sudah cukup membuat perempuan terbebas dari tadi yang kita sebutkan permasalahan cyberbullying, bahkan morphing, doxing dan segala macamnya. Mbak Sinto nanti juga akan kita tanyakan hal yang sama. Namun kami harus jeda dulu. Kami akan kembali usai jeda berikut ini.